Salah satu yang ada terkait dengan kurikulum lingkungan, Mbak. Oh, kurikulum lingkungan. Kita ada kurikulum lingkungan yang mana kurikulum lingkungan juga terkait dengan fikih lingkungan. Fikih lingkungan yang itu ada setiap asrama itu ada satgas terkait lingkungan. Ini hal yang penting karena sudah menjadi program pusat, harusnya sudah menjadi kewajiban bagi provinsi, kabupaten dan kota itu juga memasukkan anggaran untuk terkait dengan lingkungan. Ini pemerintah hadir tidak hanya hadir secara seremonial, gitu. Tapi harus ada hadir dengan cara penganggaran secara berkelanjutan. Padahal untuk di pemerintahan Prabowo itu salah satu concernnya di lingkungan, tapi anggaran lingkungan masih terbatas dan belum optimal. Gitu. Kan kalau anggaran itu kan biasanya umumnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, terus anggaran untuk infrastruktur misalnya, itu yang utama. Nah, tapi anggaran lingkungan yang justru ini berpengaruh dengan kesehatan ini tidak terfokuskan begitu, Gus. Apakah ada indikasi beban di situ? Kalau tidak dimulai dari sini, kalau ini masih mindsetnya, saya harapkan pemerintahan kepala daerah jangan sampailah menganggap isu lingkungan itu merupakan anggaran lingkungan beban, tapi ada investasi jangka panjang untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan juga kesehatan masyarakat. Makanya peran Provinsi Jawa Timur untuk penganggaran untuk lingkungan itu berhubungan dengan sosialisasi, sosialisasi kerjasama dengan pihak swasta, sehingga nantinya bahwa investasi anggaran lingkungan itu jangan dijadikan beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, hari ini kita akan membahas soal anggaran lingkungan. Kalau sudah ngomongin anggaran, pasti kita ngobrolnya sama anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita perkenalkan narasumber spesial kita. Sedikit ada intermezzo ya. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Jombang. Beliau juga dari Dapil 10 Jombang Mojokerto dari fraksi PKB. Kita sapa dulu, beliau Bapak Ahmad Athoillah SIP MIP. Assalamualaikum Gus Atho. Waalaikumsalam Mbak Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap bahagia. Masih Semoga tetap bahagia selalu Mbak, lahir batin. Amin gitu. Beliau ini merupakan pengasuh juga ya, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Salah satu dewan pengasuh. Salah satu dewan pengasuh di asrama Sunan Ampel, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang. Ini salah satu dari pondok pesantren yang sangat banyak di Jombang, karena Jombang ini terkenal dengan kota santri ya Gus ya. Kalau untuk Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini kabarnya terbesar nomor 4, benar? Kalau di Jombang ada 4 pondok besar, Pondok Tabak Beras, Pondok Peterongan, Pondok Tembuireng, Pondok Denanyar. Pondok Denanyar ini juga merupakan pendirinya adalah Mbah Yai Bisri Samsuri yang merupakan salah satu dari pendiri Nahdlatul Ulama juga. Pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi yang salah satu pendiri Nahdlatul Ulama kan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Samsuri dan para kiai yang lain. Itu adalah salah satu pendiri yang jadi Pondok Denanyar ini adalah pendirinya adalah juga merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, Masya Allah. Ini kalau untuk pendidikannya sendiri sudah ada pendidikan formal ya Gus ya? Ada pendidikan formal, ada mulai madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, ada juga aliyah, ada SMP, SMA, SMK. Satu atap ya, semua sudah ada. Naungan Yayasan Mambaul Ma'arif. Oke. Jadi Mahat Ali juga, kalau pendidikan tingginya Mahat Ali. Mahat Ali. Itu bisa dijelaskan Mahat Ali itu seperti? Mahat Ali itu setara dengan universitas, tapi di bawah naungan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Lebih fokus pada turos, yaitu kitab-kitab kuning. Oke, jadi kalau selain pendidikan formal juga ada pendidikan yang lain ya, misalnya kayak program-program
khusus gitu Gus di Mahat ini? Nggih. Kalau di Nanyar ada terkait dengan sekolah kaligrafi. Sekolah kaligrafi. Nggih, Sakal. Sakal itu salah satu program khusus, di samping yang biasa di pondok itu ada terkait dengan bahasa, terus penguatan keagamaan berhubungan dengan nahwu sorof. Tapi ada sekolah kaligrafi ada di sini yang mana santri-santrinya itu sudah ada yang terima beasiswa di Turki. Di Turki. Jadi kaligrafi itu apa namanya ijazahnya itu dari Turki. Akademi internasional itu pusat berarti ya. Sana. Internasional itu sekolah kaligrafi. Itu ada juga di Instagramnya. Instagram. Apa nih Instagram? Sakal, namanya Sakal. Ya, sekolah kaligrafi. Itu ada Instagramnya, itu udah banyak yang mendapatkan penghargaan, juga juara internasional, juga banyak teman-teman di sini. Ya. Selain itu juga yang masih mau berjalan adalah program terkait dengan Eko Pesantren. Itu ada hubungannya dengan yang lingkungan ini. Eko Pesantren. Jadi Eko Pesantren itu nanti di Nanyar ini adalah pondok yang sangat peduli terkait dengan lingkungan. Terutama dengan pengelolaan sampah. Baru dimulai? Ini sudah mulai berjalan. Mulai berjalan terkait dengan Eko Pesantren. Ya doanya semoga Nanyar bisa mewujudkan sebagai salah satu pondok pesantren yang fokus juga terkait dengan peduli lingkungan. Makanya terkait dengan Eko Pesantren. Di dalamnya kegiatannya apa saja? Apakah juga ada kayak misalnya pengolahan ekoenzim seperti itu, Gus? Salah satu yang ada terkait dengan kurikulum lingkungan, Mbak. Kurikulum lingkungan. Kita ada kurikulum lingkungan yang mana kurikulum lingkungan juga terkait dengan fikih lingkungan. Fikih lingkungan yang itu ada setiap asrama itu ada satgas terkait lingkungan. Jadi yang berhubungan dengan sampah-sampah yang ada dalam pondok pesantren, pemilahan sampah, nanti sampai pada pengelolaan sampahnya. Di pesantren banyak sekali ada sampah yang merupakan sampah dari plastik, sampah rumah tangga, sehingga itu akan dikelola sendiri oleh santri pondok dan juga santri. Terutama kalau di santri itu kita menginginkan tidak hanya Eko Pesantren itu, kita menginginkan kan untuk outputnya itu adalah sustainable, berkelanjutan. Jadi kesadaran santri dalam lingkungan nanti di saat pulang ke rumah juga sadar terkait lingkungan, dia bisa mengamalkan ilmunya terkait lingkungan. Jadi dasar yang ada di sini kan terkait dengan an-nadhofatu minal iman. Itu tidak hanya sekedar yang biasa kita dengar bahwa kebersihan adalah salah satu dari imam, tapi dipraktekkan oleh santri, mulai dari bagaimana membersihkan sampah, membuang sampah, hal yang sekecil itu. Luar biasa ya. Itu sudah mulai tahapan dari yayasan, sudah ada SK juga untuk khusus pengurus yang berhubungan dengan Eko Pesantren, kesadaran lingkungan. Tapi kalau ini masih terfokus di pengolahan sampah di Mahat aja ya, di dalam Mahat. Belum nanti ya kita harapkan kalau misalnya sudah memang berkembang, kemudian juga bisa berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Misalnya mengelola sampah-sampah di luar Mahat begitu ya Gus ya. Ini terkait dengan secara tidak langsung kita itu mendukung program pemerintah sebenarnya terkait lingkungan. Ya cukup concern ya pemerintah saat ini ya. Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini salah satu yang menjadi konsennya adalah terkait bagaimana terkait dengan green economy, ekonomi hijau, terkait isu lingkungan. Jadi Presiden Prabowo kemarin juga saat pidato di PBB itu menjelaskan terkait dengan isu lingkungan. Pentingnya terkait kesadaran terhadap isu lingkungan. Beliau aja menjelaskan bahwa pelaut yang di sebelah utara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Sebelah utara itu setiap tahun naik 5 cm. 5 cm. Ini setiap tahun. Karena perubahan iklim yang ada ini. Perubahan iklim ada. Tentunya membutuhkan juga, beliau juga mengatakan terkait dengan penggunaan energi terbarukan. Yang ada nantinya di Indonesia akan ada energi terbarukan itu. Pentingnya green economy itu. Digelurakan ya sekarang ya. Itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di saat pidato kenegaraan di PBB kemarin itu. Itu yang cukup viral itu ya, sampai menggebrak-gebrak meja.
Pelaksanaan terkait dengan isu lingkungan itu Terkait penting isu sekali. Perubahan iklim ada, bahwa juga lingkungan ini harus menjadi kesadaran bersama. Ya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya berhubungan dengan pemerintah kabupaten, provinsi, tapi urusan bersama untuk juga nantinya masa depan untuk anak-anak generasi selanjutnya. Oke, ini kan tadi kita ngobrolin soal anggaran lingkungan ya. Ini yang masuk kategori anggaran lingkungan itu seperti apa, Gus? Anggaran lingkungan itu kita tahu kan, Aspeknya. Jawa Timur sendiri ini merupakan wilayah yang mana beberapa daerah yang berhubungan di pegunungan ada terkait dengan longsor, kan juga butuh untuk konservasi lingkungan hutan yang ada di wilayah pegunungan. Di Jawa Timur juga ada wilayah-wilayah yang terutama di wilayah kekeringan, kekurangan air di wilayah selatan. Ada di beberapa titik Jawa Timur itu tidak lepas dari perubahan-perubahan yang ada, itu karena juga ini penting terkait dengan perubahan iklim dan kesiapan untuk mitigasi bencana. Ini semua berhubungan dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Berarti seperti lingkungan sangat penting. Iya, seperti halnya kayak alat mitigasi begitu, misalnya kalau misalnya kayak kan ini kan juga wilayah Jawa Timur itu kan juga tepi pantai, itu juga banyak. Kalau misalnya seperti halnya pendeteksi tsunami seperti itu, apakah juga masuk di anggaran lingkungan? Sebenarnya kalau mendeteksi tsunami dan terkait alat-alat gitu, itu sebenarnya tidak semuanya masuk anggaran lingkungan. Oh tidak. Itu terkait berhubungan dengan kebencanaan, mitigasi bencana. Tapi yang terkait dengan isu lingkungan adalah berhubungan dengan pencegahan. Pencegahannya. Sehingga isu anggaran baik kabupaten, anggaran di Provinsi Jawa Timur, anggaran pemerintah terhadap lingkungan ini memang tidak menjadi concern yang merupakan hal yang menjadi prioritas, walaupun terkadang masih banyak terkait dengan kendala fiskal yang ada di kabupaten kota, pendapatan yang saya bicarakan pendapatan asli daerah yang masih kecil sehingga habis di anggaran untuk anggaran wajib dan juga yang prioritas. Dan juga ada bahwa isu lingkungan ini adalah merupakan isu lingkungan yang sebenarnya kan jangka panjang. Ya, berkelanjutan. Yang berkelanjutan jangka panjang masa depan. Jadi kalau hanya melihat 1 tahun, 2 tahun itu masih belum nampak. Tapi ini hal yang penting karena sudah menjadi program pusat, harusnya sudah menjadi kewajiban bagi provinsi, kabupaten dan kota. Itu juga memasukkan anggaran untuk terkait dengan hubungan dengan lingkungan. Yang berhubungan dengan lingkungan itu terkait dengan pengelolaan sampahnya. Terus terkait dengan untuk konservasi hutan, itu juga penting. Berarti lebih ke kegiatannya seperti itu, Gus ya? Lebih banyak pada kegiatan pencegahan, kan banyak sekali. Pencegahan bukan efek dari semuanya, tidak ada anggaran untuk, contohnya tidak ada anggaran untuk konservasi hutan. Dengan penebangan hutan, sekarang sudah ada untuk wisata yang hutan, tapi wisatanya pada wisata bangunan, tidak bisa ekowisata, sehingga itu jadi adanya longsor. Betul. Terus tidak adanya bangunan untuk pengendalian banjir mungkin contohnya. Itu juga akan menyebabkan banjir. Sehingga ini bencana-bencana ini sebenarnya akan malah lebih menghabiskan anggaran lebih besar dibandingkan kalau kita menyiapkan anggaran pencegahan. Makanya penting pencegahan ini dengan adanya bagaimana kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong juga kabupaten dan kota itu mengalokasikan dana untuk terkait dengan anggaran untuk fokus di lingkungan. Fokus di lingkungan terkait bagaimana salah satunya kalau berhubungan dengan di daerah yang di situ memang wilayahnya hutan, bagaimana anggaran lingkungan itu digunakan untuk konservasi hutan. Sesuai lokasinya ya, Gus ya? Untuk menyiapkan tidak terjadinya menanggulangi tidak adanya bencana. Terutama terkait dengan sampah juga, kalau di perkotaan ada sampah, pengelolaan tidak akan menjadikan penyakit. Kan banyak sekali faktor-faktor itu kalau enggak anggarannya ada saat ini untuk hal yang berhubungan dengan lingkungan. Ini masih kurang maksimal. Baik itu di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Masih tidak konsen fokus terhadap hubungan lingkungan.
Berarti di Jawa Timur masih belum masih belum teratasi ya soal lingkungan itu, misalnya kayak pengolahan sampah dan lain sebagainya itu masih belum teranggarkan secara optimal begitu Gus? Yes, belum maksimal memang, belum maksimal untuk di sana karena untuk anggaran ke lingkungan memang lumayan agak besar, cuma tidak kalau secara anggaran untuk lingkungan itu besar sekali, anggaran besar, tapi tidak sebesar saat kita untuk penanggulangan bencana. Setiap ada banjir, longsor, itu kan juga akhirnya untuk terkait dengan berhubungan dengan sampah, penyakit, kesehatan masyarakat, akhirnya kan menambah beban juga masyarakat untuk juga ke dokter. Banjir juga akhirnya mengeluarkan anggaran untuk dana banjir, longsor, itu juga lebih besar kalau dihitung dibandingkan anggaran menyiapkan untuk pencegahan lingkungan itu. Pencegahan lingkungan. Itu yang penting itu. Tentunya bisa dilakukan dengan tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu hadir, salah satunya juga bagaimana menyiapkan bahwa isu lingkungan ini penting terkait dengan bagaimana perekonomian masyarakat, terutama sampah ini kalau dikelola dengan baik itu juga akan bisa menumbuhkan perekonomian hijau. Karena ada beberapa desa yang bisa menjadi percontohan, itu menjadi desa yang bagaimana ada bank sampah. Jadi sampah-sampah rumah tangga yang ada di desa itu dikirimkan ke bank sampah, pengelolaan sampah di desa, sehingga mendapatkan juga income. Kesadaran ini tentunya penting untuk kesadaran terkait bahwa lingkungan ini penting bagi keberlangsungan iklim dan keberlangsungan manusia yang ada di Jawa Timur khususnya. Karena memang kita bicara kalau ternyata memang anggaran lingkungan ini masih belum optimal begitu ya Gus ya. Itu apakah juga misalnya seperti ini ya, kalau di Mahatnya Gus Ato ini kan sudah menerapkan yang namanya sekolah lingkungan, iya benar ya? Yang mengolah kurikulum lingkungan. Kurikulum lingkungan itu kan merupakan salah satu kontribusi membantu pengolahan sampah meskipun anggaran terbatas begitu. Kalau untuk ini kita di dapilnya Gus Ato dulu ya. Ini apakah sudah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk turut serta berkontribusi dengan hal tersebut? Untuk di wilayah di Denanyar sini ini sebenarnya peran serta dari baik desa terkait untuk anggaran peran serta dari desa maupun pemerintahan kabupaten Jombang dan juga provinsi belum ada. Sehingga masih mandiri. Yang jadi, kita inginkan kan ada beberapa wilayah keinginan dari masyarakat Jawa Timur, tentunya seperti di Denanyar, ada beberapa komunitas-komunitas lingkungan yang ada, itu kebanyakan mandiri, Mbak. Mandiri, pakai dana pribadi. Dana pribadi atas kesadaran pribadi. Makanya kenapa isu anggaran terkait lingkungan di pemerintahan itu seperti tidak menjadi isu yang penting, kan gitu. Padahal dengan adanya kepedulian masyarakat yang care terkait dengan lingkungan, ini kehadiran pemerintah itu harus ada. Karena di komisi dengan melihat kondisi ada komunitas terkait dengan bagaimana lingkungan, komunitas yang peduli dengan sampah. Ini pemerintah hadir tidak hanya hadir secara seremonial, gitu. Tapi harus ada hadir dengan cara penganggaran secara berkelanjutan. Kan seperti itu. Jadi ini penting. Makanya kalau kita lihat kabupaten, kota, provinsi itu melihat isu lingkungan itu bukan menjadi prioritas dalam penganggaran, itu mungkin ada banyak faktor. Karena terkait dengan political will-nya kepala daerah yang tidak paham atau concern terhadap lingkungan. Ada yang terkait juga fiskal, pendapatan daerah yang kurang karena habis di wilayah anggaran untuk yang wajib dan juga yang prioritas lainnya, pendidikan kesehatan sudah habis. Sehingga hal seperti ini kan butuh peran untuk kerjasama, seperti untuk sinkronisasi lah. Ini penting juga sinkronisasi antara provinsi, kabupaten dengan daerah terkait perubahan isu lingkungan. Jadi di OPD yang berhubungan dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ini harus hadir untuk mensupport dari teman-teman masyarakat Jawa Timur yang care terhadap lingkungan. Supportnya lewat apa? Lewat penganggaran. Ya, apa-apa ya butuh anggaran ya Gus ya. Setiap kegiatan juga butuh biaya seperti itu. Bukan saat sudah ada swasta, sudah hasil, setelah itu sudah bagus
Terus itu moro-moro hadir untuk seremoni, tapi anggaran nggak ada. Ya jangan seperti itu. Kan harusnya sejak awal sejak awal harus sudah ada. Itu yang kita dorong Komisi C untuk supaya di Provinsi Jawa Timur itu ada anggaran yang lebih terkait dengan lingkungan ini. Ini kan masih dirapatkan terus ya soal anggaran 2026 ya Gus ya. Itu untuk yang anggaran lingkungan itu apakah juga menjadi prioritas sekarang? Ya seperti sebelumnya kan kalau anggaran lingkungan ini kan masih belum concern ya. Kalau untuk tahun 2026 barangkali sekarang sudah menjadi pembahasan yang prioritas begitu. Itu kami di Komisi C mendorong untuk itu. Salah satunya terkait dengan alat-alat yang bantu berhubungan dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dan wilayah berhubungan dengan bak-bak sampah yang motor-motor bak sampah yang kecil-kecil itu dibagikan di komunitas yang ada di Jawa Timur. Itu salah satu yang selanjutnya juga terkait dimasifkan untuk sosialisasi terkait sadar lingkungan. Ini penting. Sadar lingkungan ini penting, harus hadir ada pemerintah provinsi dengan menggandeng pihak-pihak swasta. Terkait dengan menciptakan bahwa pengelolaan sampah untuk bagaimana mengkonservasi terkait di hutan-hutan yang ada, ada kesadaran masyarakat untuk bagaimana merawat lingkungannya. Itu kan butuh kesadaran. Itu juga harus hadir untuk masuk anggaran itu. Kita dorong untuk anggaran untuk itu. Bila ada masifkan sosialisasi terhadap masyarakat dengan kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang care terkait dengan lingkungan. Sehingga ini menjadi menjadi peran dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk supaya menjaga lingkungan yang ada di Jawa Timur itu bisa tetap terjaga menghadapi perubahan iklim yang ada. Ini mungkin agak keluar pembahasan ya. Kita kan ngomongin soal anggaran. Jauh, Mbak? Enggak. Masih soal lingkungan kok. Kira-kira keluarnya jauh apa Mbak Petang? Enggak, masih dalam konteks lingkungan, cuman negaranya negara seberang gitu. Kalau kita lihat kan Jepang itu kan sudah menerapkan pemilahan ya. Jepang, Korea itu kan sudah menerapkan pemilahan sampah begitu. Mungkin nggak sih kalau hal tersebut itu digiatkan terus di Indonesia, apakah itu juga bisa terjadi gitu. Kita lihat ya, biasanya ada nih taman-taman itu kan sebetulnya sudah ada sampah-sampah sendiri ya, organik, non-organik begitu. Tapi pada nyatanya yang membuang sampah itu tetap bercampur gitu loh. Kalau untuk menurutnya Gus Atta ya, apakah hal itu nanti ketika sosialisasi terus digulirkan akan terjadi masif begitu di sini, di Indonesia, terutama di Jawa Timur? Saya yakin pemilahan. Saya yakin akan terjadi, Pak. Akan terjadi. Dimulai dari tingkat desa. Tingkat desa. Dari yang paling ini ya, paling bawah. Dimulai dari desa. Ya, dimulai dari tingkat desa untuk menciptakan desanya itu desa yang sadar lingkungan. Jadi mulai dari pemilahan lingkungan sampah. Dan itu juga akan pasti tidak hanya sekedar untuk menjaga bahwa sampah itu terlola dengan baik, tapi kesadaran lingkungan bagaimana sampah itu juga menghasilkan nilai ekonomis. Pundi-pundi rupiah. Ada bank sampah. Lalu kalau di desa contohnya, kalau di desa punya alat, disupport alat terkait dengan pengelolaan menjadi biji plastik. Ya. Ya, masyarakat desa setiap ada sampah rumah tangga atau plastik disetorkan ke desa. Nah, orang jual menjadi biji-biji plastik kan mahal. Lebih mahal. Ya, support seperti itu. Tapi itu ada supporting yang paling penting. Tapi alat biji plastik juga mahal juga. Sehingga saat menjadi biji plastik dijual juga menjadi nilai ekonomis. Kayak kesadaran yang ada itu tidak hanya sadar lingkungan, tapi juga ada nilai ekonomisnya. Nah, sosialisasi ini penting. Kalau suatu desa itu, kalau bahasanya kalau teori kerumunan, kalau itu sudah menampakkan hasil yang ada, tentunya akan diikuti dengan yang lain. Hal baik sekecil pun itu menumbuhkan harapan untuk kebaikan di daerah yang lain. Dan saat ini generasi saat ini tuh sangat generasi yang care terhadap lingkungan. Ya, betul. Dalam kutip itu tidak ingin ke depanku ini nanti perubahan iklim di Indonesia ini saya menghirup udara yang segar atau tidak. Itu sudah ada mulai kesadaran untuk itu. Kalau pohon semakin habis itu juga akan mempengaruhi juga. Tidak hanya bencana, tapi bagaimana penyerapan kualitas oksigen, udaranya juga kan, Mbak.
Makanya itu kepedulian saat ini sangat penting. Makanya seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah merupakan bagaimana green economy. Isu lingkungan ini juga merupakan hal yang penting bagi pemerintahan saat ini. Dan ini harus diambil juga oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota Jawa Timur yang memang di semua wilayah itu masih penganggaran berhubungan dengan lingkungan ini sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Padahal untuk di pemerintahan Prabowo itu salah satu concernnya di lingkungan, tapi anggaran lingkungan masih terbatas dan belum optimal gitu ya Gus ya. Ya itu dari yang saat ini itu kan banyak sekali faktornya. Ada faktor terkait fiskal. Daerah provinsi juga ada beberapa yang berhubungan dengan PAD, terus dan alokasi transport dari pusat juga kemarin berkurang. Tapi ini sudah mau dikembalikan, sehingga kita dorong tidak kecil lah, mulai meningkat lebih banyak lagi lah yang berhubungan dengan lingkungan, tidak sekecil itu. Oke, masih diupayakan ya Gus ya. Ya kita dorong untuk itu harus terjadi. Maunya kalau tahun 2005 untuk bantuan, contohnya paling bantuan untuk mobil apa itu Mbak? Mobil apa itu? Truk sampah apa? Kecil, tosa untuk pengangkutan sampah itu masih 10 biji, naik dilarikan ke 100 lah biar merata. Tapi fokuskan nanti ke desa-desa sudah siap ke itu, ke desa-desa atau ke pihak di pondok pesantren atau di sekolahan yang punya care terkait itu. Itu sebagai project contoh bahwa ini kesadaran lingkungan itu penting dan itu harus selalu didengungkan, dan sosialisasi di setiap desa daerah itu betul juga anggaran, sehingga itu juga paling penting untuk kesadaran itu di daerah terutama Jawa Timur. Karena memang Indonesia ini sangat krisis soal itu ya Gus ya. Iya, kesadaran lingkungan. Sampah itu sangat-sangat bukan menjadi isu yang memalukan di internasional untuk Indonesia. harus ada benih-benih seperti di pondok ini ya, benar-benar diasah untuk peduli lingkungan. Kalau kita kembali ke pondoknya Gus Ato ya, ini selain tadi ada beberapa hal program unggulan, itu kenapa sih masyarakat harus masuk ke pondoknya Gus Ato? Kalau ke pondok pesantren sekarang itu terkait dengan perkembangan untuk mental. Dalam pondok pesantren manapun, terutama baik itu di Gianyar maupun di pondok manapun, pondok manapun yang memang pondok itu, kalau saya menyarankan pondok yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang jelas itu syaratnya jelas lah. Itu terkait yang punya kelebihan di pondok pesantren itu adalah bagaimana terkait berhubungan dengan mental, kekuatan mental, spiritual terutama, spiritual, mental, dan juga bagaimana berkumpul, bertemu dengan teman-teman yang bermacam-macam daerah. Yang paling penting adalah pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan yang menjadi dasar untuk kita melangkah, mau jadi apapun, kalau ada dasarnya berhubungan dengan agama, saya yakin akan tetap terjaga. Akan tetap dalam rule-nya lah. Mau nanti menjadi pengusaha, mau nanti menjadi politisi, mau menjadi apapun juga, mau menjadi guru, mau menjadi petani, tapi dasar untuk ilmu keagamaannya itu terutama berhubungan dengan ketauhidan, spiritual, bahasanya itu spiritual question, mental spiritual itu apa? Iya. Ya spiritual itulah. Yang ISQ itu Mas. Ya, ISQ. Bahasa itu. Ya, untuk pendidikan spiritualnya itu bisa seperti kegiatan-kegiatan untuk baik itu puasa, belajar, terutama belajar. Itu yang nantinya itu menjadi dasar bagi kita saat terjun sudah di masyarakat. Itu kita punya apapun kondisinya, apapun kekurangan, kelebihan kita sebagai manusia itu punya dasar yang berhubungan dengan pegangan, yaitu agama yang ada yang kita pelajari waktu di pondok. Oke, itu salah satu keunggulannya ya. Itu salah satu dari banyak keunggulan. Banyak keunggulan. Sekarang yang viral seperti Gus Ikdam, Gus Kausar, Gus Baha, itu kan bisa menunjukkan lah tidak berkurang untuk nilai kesantrian bagi bermanfaat untuk masyarakat. Oke, ini kan kembali lagi ke anggaran ya Gus ya, anggaran lingkungan.
melihat sulitnya mendapatkan anggaran lingkungan ibaratnya ya. Ini apakah ada indikasi kalau anggaran ini termasuk beban, Gus? Iya kan ya? Kan kalau anggaran itu kan biasanya umumnya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, terus anggaran untuk infrastruktur misalnya, itu yang utama. Lah tapi anggaran lingkungan yang justru ini berpengaruh dengan kesehatan ini tidak terfokuskan begitu, Gus. Apakah ada indikasi beban di situ? Harusnya anggaran lingkungan itu bukan beban ya. Bukan beban loh ya. Bukan beban. Anggaran lingkungan itu adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang untuk merupakan investasi jangka panjang, terutama investasi jangka panjang ini terutama terkait bagaimana membangun juga ekonomi masyarakat. Itu bisa dengan cara terkait dengan lingkungan. Yang paling khusus lagi bagaimana investasi jangka panjang ini untuk masa depan anak-anak Indonesia di masa depan nanti. Yang meneruskan perjuangan kita. Kalau tidak dimulai dari sini, kalau ini masih mindsetnya, saya harapkan pemerintahan kepala daerah jangan sampailah menganggap isu lingkungan itu merupakan anggaran lingkungan itu beban, tapi ada investasi jangka panjang untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan juga kesehatan masyarakat Jawa Timur. Coba dibayangkan perubahan iklim yang ada. Sekarang aja panasnya sudah seperti luar biasa ya. Luar biasa. Jangankan kota-kota besar, sekarang kota-kota kecil yang dulu sejuk nih seperti Malang itu sudah kerasa panas. Sudah kerasa panas Malang gitu. Apalagi Blitar ya. Ini rata-rata dari Blitar. Ini Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dimana juga di situ juga kita juga banyak hutan-hutan yang ada. Tapi di wilayah sungai-sungai itu masih sering ada banjir. Ini pengendalian banjir itu kan juga berhubungan dengan lingkungan. Pohon sekecil apapun pohon, 1 pohon, 2 pohon, kalau memang mau terkait tahu sejarah secara lengkap, karena keterbatasan waktu ya, terkait sejarah penemuan Pulau Paskah. Pulau Paskah, Pulau Paskah itu yang ada batu-batu itu. Pulau Paskah itu batu-batu itu waktu ditemukan itu orang-orangnya itu kurus kerontang, populasinya sekitar 4.000. Itu ada cerita di balik itu karena berhubungan dengan lingkungan. Yang dulunya subur, makmur, karena makanannya itu makanan seperti Polinesia ya. Jadi dari ubi, kayak Indonesia ubi, terus tebu, kayak seperti itu Mas di Pulau Paskah itu. Tapi menjadi gersang. Karena apa? Pohon-pohon sana itu ditebang. Untuk tempat tinggal. Dari ketelenaan untuk bisa sudah subur makmur. Terus karena faktor berhubungan dengan antar suku untuk menunjukkan keterampilan dalam membuat batu. Di Polska ada batu-batu yang hadap yang banyak sekali diusulkan dari alien atau apa. Itu kan untuk memindah batu untuk menghadap ke lautan pakai kayu-kayu Mas, yang paling mudah itu. Kayu-kayu kan botong-botongnya ada botong. Jadi sangat banyak batu. Itu dari keterangan akhirnya membawakan sampai saat ini sekarang kondisinya di Pulau Paskah itu harus ada kemudian ulang. Itu kalau mau bagaimana efek lingkungan ke depan kalau nggak terjaga mulai sekarang, ya monggo tahu sejarah Pulau Paskah salah satunya. Dan banyak sejarah daerah-daerah negara lain lah terkait dengan efek karena terbuai dengan kemakmuran tapi tidak menjaga dan sadar terhadap lingkungan itu. Mari kita jaga bareng-bareng lingkungan, sadar lingkungan, sekecil apapun sampah, buang sampah pada tempatnya dan sesuai tempatnya. Ya itu yang paling simpel Gus. Paling simpel tapi biasakan, paling sulit dilakukan. Dibiasakan seperti itulah pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Sepertinya kalau misalnya ada di kota-kota besar ada acara gitu kan. Meskipun acara besar terus di lokasi sudah ada tong-tong sampah yang disediakan tapi masyarakat juga masih belum sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Ini simpel tapi sulit banget. Butuh kesadaran kolektif. Makanya peran Provinsi Jawa Timur untuk penganggaran untuk terkait lingkungan berhubungan dengan sosialisasi, sosialisasi kerjasama dengan pihak swasta, sehingga nantinya bahwa investasi anggaran lingkungan itu jangan dijadikan beban. Anggaran lingkungan mindsetnya itu anggaran untuk lingkungan. Isu lingkungan di Provinsi Jawa Timur adalah investasi jangka panjang untuk keberlangsungan masa depan
masyarakat Jawa Timur Ya. dan juga peningkatan ekonomi masyarakat Jawa Timur serta kesehatan masyarakat Jawa Timur. Luar biasa. Ya itu lagi. Sudah programnya prioritas, harusnya anggaran jangan dianggap beban gitu ya. Ya harus itu. Itu yang jadi tugas kami Komisi C itu mendorong untuk anggaran lingkungan itu lebih. Ya, semoga di tahun 2026 ini sudah ada sudah ada lampu hijau ya, Gus ya. Amin. Optimal, kemudian digelorakan di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Gus Sato atas waktunya. Sebetulnya saya tuh pengen tanya sesuatu, tapi karena waktunya sudah terbatas, saya tanya di balik kamera aja. Tapi jangan tanya status, Mbak. Oh, kenapa? Status saya duda. Oh, malah diumumin dong. Malah diumumin. Ya kali aja ada jodoh ya. Via ABTV Podcast gitu ya. ABTV. Jangan lupa komen dan like dan subscribe ya Gus ya. Terima kasih Gus Sato, waktunya menyenangkan sekali. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan barangkali nanti kita podcast di tahun depan sudah ada lampu hijau soal anggaran lingkungan. Wah luar biasa ya, dibahas saya reportkan nanti menaikkan anggaran lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kalau ternyata reportnya tidak bagus, iya kita dorong. Ya, tetap dipus terus ya Gus ya. Harus kita. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak. Ya, baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Gus Sato soal anggaran lingkungan. Saya Fadanika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.